konteks nasional kami minoritas, jamaah Islam yang minoritas. Tetapi kalau kita cerita di Indonesia dalam konteks global, maka Ahmadiyah sudah ada di 224 negara. Ya, ini barangkali adik-adik baru dengar ya. Ternyata Ahmadiyah bukan di Indonesia. Ahmadiyah Indonesia itu justru cabang dari Ahmadiyah dari negara lain. Ya, kami di sini relatif tidak banyak, tetapi kami adalah bagian dari Ahmadiyah Internasional 224 negara. Ini yang terbaru ya. Ini kemarin hasil beberapa bulan yang lalu ada informasi bahwa negara yang baru bergabung di dalam itu adalah Ahmadiyah, yang baru berdiri adalah negara Taiwan. Ini kalau jika ada pertemuan tahunan internasional ya, ini contoh benderanya ya, yang tergabung 224 negara. Ini prosesi baiat internasional ya. Baiat internasional itu artinya orang-orang yang mengkonvert, orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah ya. Ketika seseorang masuk dalam Ahmadiyah yang dari Islam ya, bukan keluar Ahmadiyah, bukan keluar dari Islam, tidak, hanya masuk ke dalam organisasi Ahmadiyah ya. Kecuali kalau dari agama lain, maka syahadat itu adalah syahadat bagian dari masuk juga dalam Islam. Ini adik-adik contoh ini pengumuman yang di beberapa bulan yang lalu. Selama satu periode, satu tahun 2023 sampai 2024, jumlah orang yang menerima Islam Ahmadiyah artinya masuk ke dalam Ahmadiyah adalah segitu, 238.000 seluruh dunia ya. Trennya di sekitar 500-400 ribu ya, sampai 238 ya. Negara terbanyak yang masuk adalah ini, Nigeria, Kongo dan sebagainya. Saat ini data populasi Ahmadiyah terbanyak di dunia itu ada di Ghana. Jadi bayangkan dulu di sana itu orang yang kata hidupnya itu tidak jelas. Agama Kristen pun agama ya hanya sebagai identitas kartu dirinya saja, ya. Tapi kemudian setelah Ahmadiyah masuk di sana, dikenalkan ya mereka bersyahadat, sholat. Salah satu simbol ikon perkembangan Ahmadiyah di Eropa adalah ini, Masjid Baitul Qudus. Masjid ini adalah masjid terbesar di Eropa Barat, dan itu adalah milik Ahmadiyah. Jadi siapa saja yang di situ ya dipersilakan sholat. Jadi harus dipahami bahwa masjid yang dibangun oleh Ahmadiyah di mana saja di seluruh dunia itu diperkenankan siapa saja untuk sholat di situ. Kalau ada kemudian rumor-rumor cerita-cerita mengatakan bahwa setelah pulang dipel, itu salah, nggak ada itu seperti itu. Barangkali mungkin setelah pulang ada yang pas kebetulan marbotnya lagi ngepel ya, lain lagi persoalannya ya. Jadi ini adalah simbol bahwa Ahmadiyah itu berkembang pesat, salah satunya itu di Eropa, dan masjid terbesar di Eropa Barat adalah milik Ahmadiyah. Nama masjidnya milik Ahmadiyah, Baitul Qudus. Ini contoh masjid yang dibangun di Vaughan, Kanada, milik dari Ahmadiyah. Ini contoh masjid-masjid yang dibangun. Ketika saya menjelaskan tentang masjid-masjid ini, mudah-mudahan adik-adik semua kita sepakat bahwa ini adalah Islam gitu loh. Syiar Islam, bukan syiar Ahmadiyah, tapi syiar Islam yang ada di Eropa. Jadi kita mengislamkan orang-orang di Eropa itu, ya, yang tadinya berkeyakinan yang lain, kemudian berkeyakinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW Islam, ya. Ini yang terbaru, Masjid Baitul Mahdi, merupakan sebuah masjid milik jemaah Islam Durham, Kanada, ya. Mungkin dulu ini kastil, jadi seperti kastil dibeli. Yang menarik adik-adik, kalau kita lihat data di Eropa, lebih banyak gereja dijual, dan belum pernah ada cerita masjid dijual. Dan salah satu organisasi yang membeli gereja itu adalah Ahmadiyah, untuk syiar Islam.
Ahmadiyah juga punya televisi internasional tayang dari tahun 1994 non-stop tanpa iklan. Jadi kalau kemudian televisi-televisi yang berbasis kepada bisnis ya, profit dan sebagainya, pasti kan hidupnya dari iklan, dari bayaran. Kalau kami enggak, kami tayang 24 jam non-stop. Dan yang menarik adalah dari 13 satelit. Satu satelit, satu slot saja 1 jam itu biayanya itu 500 juta 1 jam kurang lebih. Kita sewa 13 satelit. Duitnya dari mana? Nanti bagian akhir saya ceritakan. Ya. Karena ada kalau mungkin kalian pernah dengar fitnah yang mengatakan Ahmadiyah bisa eksis, bisa bangun masjid karena dibayarin oleh Inggris. Ya, pernah dengar seperti itu. Ya, alhamdulillah kita juga sudah merambah di Palapade. Ini biasanya di Asia ya, Indonesia, TV Indonesia biasanya pakai Palapade. Ahmadiyah aktif dalam kampanye perdamaian. Salah satunya itu adalah, silakan sambil dimakan itu. Ya. Salah satu cara kampanye perdamaian yang dilakukan oleh Ahmadiyah adalah kami mempromosikan moto Love for All Heartbreak Conan. Jadi kalau adik-adik cari search di Google Engine ya, apa saja itu, mau Bing kah, mau Google kah, apa saja, ketika ketik kata Love for All Heartbreak Conan itu adalah Ahmadiyah. Ini sudah mendunia. Kemudian dalam rangka mengkampanyekan perdamaian, kami biasa juga dari zaman dulu berdirinya Ahmadiyah sampai sekarang punya tradisi untuk buat seminar, diskusi dan sebagainya. Salah satunya adalah pidato-pidato atau simposium perdamaian. Contohnya, kami lakukan, khalifah kami lakukan di Parlemen Eropa. Ya, sebelum acara dimulai, biasanya kami mulai dengan membaca ayat suci Al-Quran. Ini bagian dari dakwah Islam. Kalau tadi ada yang bagian dari dakwah ya, bagian dakwah yang dilakukan oleh Islam Ahmadiyah adalah dengan simposium perdamaian, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini contohnya. Ini masih sama. Ini di Capitol Hill. Kemudian ini di Parlemen Inggris, ya selalu diawali dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di Parlemen Inggris juga. Ini contoh ya, beberapa contoh, tidak saya masukkan semua. Di Australia, kemudian di markas UNESCO, kemudian juga mengirim surat. Ya dulu adik-adik mungkin sekarang sudah bisa melihat ya peta politik dunia sekarang. Politik global sekarang ini lagi hangat-hangatnya, bahkan panas. Ya. Krisis Ukraina, Rusia Ukraina, kemudian Palestina